seru banget ini pembahasan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ceria. Ceria betul. Bersama saya Kang Angga Johardin. Nah, di sini kita akan membahas tentang generasi sandwich gitu ya. Banyak sekali statement di sosial media itu tentang generasi sandwich yang ternyata katanya itu generasi menjadi beban gitu. Atau banyak beban gitu ya. Banyak beban gitu. Dari mulai keluarganya, mungkin saudaranya dan dirinya sendiri gitu. Gimana sih menurut Abang tentang generasi sandwich itu? Generasi sandwich ya, berarti generasi yang dia menanggung gitu ya. Menanggung untuk keluarganya. Tapi sebenarnya kalau dalam pandangan Islam mungkin ya, tapi ini saya kan sebenarnya bukan ustadz ya. Ini pandangan menurut saya gitu ya. Dia akan belajar bagaimana bertanggung jawab gitu ya. Bagaimana bertanggung jawab ketika nanti dia sudah berkeluarga, betul kan? Ya, jadi kan banyak apa? Dia akan banyak menanggung gitu ya, menanggung orang tuanya. Yang pertama dia akan terlatih gitu ya, terlatih secara mental gitu ya. Yang pertama. Terus yang kedua dia termasuk apa? Berbakti sama orang tuanya. Setelah mungkin dari kecil gitu ya, dia apa namanya tuh? Diurus lah gitu ya. Oh, berarti jadi statementnya dia tuh bukan korban sebenarnya. Iya. Kalaupun ngebantu orang tuanya, ngebantu adik kakaknya, itu jadi amal ibadah gitu ya. Tapi Pak, gini, si orang itu miskin Pak. Iya, makanya. Jadi mau ngebantu tetangganya, mau ngebantu orang tuanya gimana? Iya. Sedangkan urusan dianya juga dalam keluarga belum beres. Iya betul. Tapi kan si anaknya ini sebenarnya teh, yang saya pernah lihat videonya mungkin di media sosial lah gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang sudah kerja gitu ya. Hanya ketika dia kerja itu banyak tanggungannya. Gitu. Dia harus menanggung adiknya. Nah, tapi kan kita tuh harus memang melihat secara positifnya lah gitu ya. Tapi kan mungkin kebanyakan lihat mungkin secara negatifnya gitu ya. Mungkin ya apa namanya itu bebannya dalam menjalani apa namanya kehidupannya gitu seperti itu. Ya itu sih kalau menurut saya gitu ya. Dia akan kuat secara mental. Dan akan terdidik gitu ya. Akan terdidik lah ketika dia sudah berkeluarga juga nanti. Ya insya Allah akan kuat gitu seperti itu. Tapi kalau apa namanya tuh dia nggak ikhlas mungkin, nggak sabar gitu ya. Ya pasti akan ini. Iya. Soalnya kan banyak juga tuh di kasus-kasus berita-berita itu yang bunuh diri karena stres gitu. Iya. Banyak tanggungan gitu. Ya memang belum mau nikah lagi gitu kan. Ya, memang harus yang pertama diperbaiki itu ya apa namanya itu edukasinya dulu atau mungkin ilmunya dulu bahwa generasi sandwich itu ya bukan beban gitu ya, bukan beban untuk keluarganya. Itu ketika dia memang ada gitu ya. Ketika ada, tapi mungkin tadi Kang Angga bilang gitu ya, nggak ada gitu ya. Itu memang harus berjuang lagi. Iya benar. Tapi kalau menurut saya ya generasi sandwich itu nggak berlaku di orang-orang yang milenial atau baby boomer nggak sih? Itu kayak Gen Z sekarang yang betul. Yang mendasari bahwasanya aku loh generasi sandwich gitu. Aku loh yang terhakimi, terzolimi, banyak beban gitu. Padahal kalau saya pribadi gitu kan masuknya milenial dari dulu ditempa dengan hal-hal seperti itu. Betul. Kita nggak bisa melontarkan statement bahwasanya kita jadi korban dari orang tua kita, dari tetangga, saudara kita gitu. Karena kita kan ya diurus lah sama orang tua, kan nggak? Mindsetnya yang diperbaiki. Betul. Awalnya mindsetnya gitu seperti itu. Setelah mungkin dia kedua mungkin ya pastilah ada namanya beban ya. Hidup lah pasti ada namanya beban, pasti ada namanya musibah gitu atau mungkin beban kehidupan lah gitu seperti itu. Iya, ketika misal gitu ya, ketika dia sudah berkeluarga tuh ya, ketika dia sudah berkeluarga dia kan akan ada keluarga gitu, anak lah gitu ya, anak
terbiasa kalau ketika dia sudah mempunyai anak gitu ya, bahwa dengan dia menanggung sekarang mungkin keluarganya gitu seperti itu ya, ketika dia sudah berkeluarga akan terbiasa. Bukan akan menjadi masalah gitu ya, bahkan dia tidak akan stres mungkin. Pasti ada stres lah gitu ya ketika dia sudah berkeluarga, tapi nggak sampai mungkin dia menghakimi dirinya dan yang lainnya gitu seperti itu. Jadi memang mindsetnya sih menurut saya gitu ya yang perlu harus diperbaiki. Setelah mindsetnya mungkin ya imannya juga gitu ya, bahwa imannya itu ya ketika kita bahasanya tuh ya membantu orang tua kita ya kan, di situ ada birrul walidain gitu ya, atau berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua itu adalah pahala yang paling besar gitu ya, apalagi kalau yang laki-laki ya. Kalau yang laki-laki itu ya masya Allah gitu ya, dia sampai dia menikah pun ya tetap harus dia jadi menanggung orang tuanya gitu seperti itu. Itu Kang Angga mungkin ini mah pendapat saya ya, pandangan saya atau POV saya gitu ya tentang generasi seperti itu. Gitu guys, jadi generasi nggak ada lah istilah generasi sandwich gitu, maksudnya karena kita tuh dididik sama orang tua, terus juga kan bareng-bareng sama adik, sama kakak. Kalaupun semuanya itu minta bantuan kepada kita, kalau kita bisa dan mampu ya kerjain, bantu gitu ya. Kalaupun belum mampu ya bisa dengan doa gitu kan, dengan tenaga, pikiran gitu kan. Apalagi sekarang Kang Angga kan menanggung juga orang tua kan ya, Kang Angga. Alhamdulillah iya. Tapi bener pengalaman Kang Angga gimana? Tapi bener guys, gini ya, kalau kita birrul walidain, insya Allah rezeki itu nggak serius bener-bener. Kalau kita ikhlas, kalau kita sabar, bener-bener ini pengalaman saya pribadi gitu ya. Alhamdulillah gitu. Mungkin di umur yang mau kepala 3 ini saya baru bisa untuk ngebantu ibu gitu, untuk ngebantu ayah dengan segala hal apapun. Ya alhamdulillah bahagia gitu. Dan ternyata rezeki itu ngalir dengan doa-doa mereka kan gitu. Karena aset senjata kita itu orang tua, doa orang tua itu insya Allah mustajab. Mustajab. Makanya kalau ada statement generasi sandwich itu tega kalau menurut saya pribadi, Bang. Maksudnya ya kita diurus dari kecil sampai besar. Setelah besar gak mau diminta tolong sama orang tua, sama adik atau saudara. Kan gak fair. Betul. Bahkan mungkin ya Kang Angga ya, kita mungkin pasti akan mengalami, orang tua kita pasti akan mengalami, ayah kita mungkin ya, bahkan ayah kita mungkin dalam keadaan dia tidak punya harta gitu ya, dia memaksakan bela-belaan untuk membiayai kita ya, gitu betul. Ya. Masa kita sudah besar kita nggak mau bantu gitu ya. Iya betul. Wah, seru banget ini pembahasan guys. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya karena banyak banget ini harus dikupas tuntas itu bersama Bang Jardin di channel YouTube-nya. Oke, thank you.